Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Kembali berjumpa di dalam renungan pagi untuk membuka hati dalam mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 sebagai kelanjutan bacaan Senin yang lalu. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini memberi pengertian kepada kita bahwa ada dua jalan yang sangat kontras, yaitu jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit akan menuju kepada kehidupan, sedangkan jalan yang lebar menuju kebinasaan. Kekontrasan yang kedua adalah orang lebih tertarik untuk melalui pintu yang besar, sedangkan pintu yang sempit sedikit. Tuhan Yesus membandingkan gerbang sempit dengan jalan lebar yang mengarah kepada kehancuran atau kebinasaan, dan mengatakan ternyata banyak orang akan berada di jalan itu. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pintu gerbang kecil dan sempitnya jalan adalah menuju kehidupan, dan hanya sedikit yang mendapatkannya. Bagaimana kita kemudian memahami hal ini? Kita perlu memahami bahwa Yesus adalah pintu itu sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jalan menuju kehidupan kekal dibatasi hanya pada satu jalan saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Dalam pengertian ini, jalannya sempit karena merupakan satu-satunya jalan, dan relatif sedikit orang yang akan melewati gerbang yang sempit itu. Banyak orang akan berusaha mencari jalan alternatif. Mereka akan mencoba untuk sampai ke sana melalui cara dan aturan buatan manusia sendiri, serta melalui usaha sendiri. Nah, saudaraku, mereka yang banyak ini akan mengikuti jalan yang lebar, yang sesungguhnya menuju kepada kebinasaan kekal. Sementara domba-domba yang mendengar suara gembala yang baik itu dan mengikuti dia di jalan yang sempit akan menuju kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, bagian ini tentu saja mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita melalui iman. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan bukan upaya atau usaha kita sendiri. Keselamatan bukan dengan diupayakan kesalehan dengan ukuran kita sendiri. Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan cara apapun yang kita lakukan di bumi ini. Keselamatan adalah hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh juru selamat kita, yang rela meninggalkan surga untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita diciptakan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Pintunya sempit, karena itu kita harus terus-menerus mengarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Setiap hari kita harus bersandar kepada kasih karunia-Nya agar kita tidak jatuh di dalam sikap legalisme dan kesombongan rohani. Kita harus memiliki hati seorang murid yang mau diajar dan terus belajar dan terus fokus kepada pimpinan dan kehendak-Nya. Kita harus membangun komitmen sepenuh hati untuk mengikut Tuhan
berjalan di dalam kekudusan, serta menikmati relasi kedekatan dengannya, hingga kelak kita masuk di dalam kekekalan. Seberapa waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, marilah kita tetap memiliki keyakinan iman dan pengharapan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan. Bersyukurlah bahwa hanya oleh anugerahnya kita sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih kami memperoleh anugerah keselamatan itu. Terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, untuk kami terus fokus dan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau. Tolong kami supaya kami terus setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Jalan yang sempit memang perlu ketekunan untuk kita melaluinya. Namun bersama dengan kuasa Tuhan, kita akan melewatinya. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangannya kedua kali. Amin.